di antara kompartemen subseluler, serta antara konstituen-konstituen sel dan lingkungan eksternal. Asam lemak polyunsaturated yang mengandung 20 karbon membentuk eikosanoid. Lipid ini mengatur banyak proses di dalam sel. Triasilgliserol, lemak makanan utama dalam makanan, terutama dicerna di dalam lumen usus. Produk-produk pencernaan tersebut diubah kembali menjadi triasilgliserol di dalam epitel usus, yang lalu dikemas dalam lipoprotein yang dikenal sebagai kilomikron dan disekresikan ke dalam limfe. Pada akhirnya kilomikron masuk ke dalam darah dan berfungsi sebagai salah satu lipoprotein utama dalam darah. Triasilgliserol dalam kilomikron dan VLDL dicerna oleh lipoprotein lipase, suatu enzim yang melekat pada sel endotel kapiler. Tahap pertama dalam penggunaan trigliserida untuk energi adalah hidrolisis dari trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Trigliserida dari makanan dikatabolisme oleh enzim lipoprotein lipase yang terletak dalam endotel kapiler yang memecah trigliserida yang ada dalam darah jadi asam lemak dan gliserol yang akan disusun kembali menjadi lemak baru dalam sel lemak. Trigliserida yang disimpan dalam jaringan lemak dikatabolisme oleh hormon sensitif lipase yang terdapat dalam jaringan lemak dan mengkatalisis cadangan trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian asam lemak dan gliserol ditransfer ke jaringan aktif di mana keduanya dioksidasi dan akan menghasilkan energi. Gliserol sewaktu memasuki jaringan aktif segera diubah menjadi gliserol 3-fosfat yang memasuki jalur glikolitik yang untuk pemecahan glukosa dalam pembentukan energi. Sedangkan asam lemak sebelumnya melalui proses beta oksidasi menghasilkan asetil-CoA yang akan masuk ke siklus Krebs dan menghasilkan energi. Trigliserida dapat disintesis dari asam lemak. Asam-asam lemak diaktifkan menjadi asil-CoA oleh enzim asil-CoA sintase dan dengan memakai ATP dan CoA. Dua molekul asil-CoA bergabung dengan gliserol 3-fosfat untuk membentuk 1,2-diasilgliserol fosfat atau fosfatidat yang terjadi melalui dua tingkatan yaitu lisofosfatidat yang dikatalisis oleh gliserol 3-fosfat asil transferase dan kemudian oleh 1-asilgliserol 3-fosfat. Fosfatidat dikonversi oleh fosfatidat fosfahidrolase menjadi 1,2-diasilgliserol. Dalam mukosa usus, jalan monoasilgliserol ada di mana monoasilgliserol dikonversi menjadi 1,2-diasilgliserol. Kemudian asil CoA berikut diesterifikasi dengan diasilgliserol membentuk triasilgliserol yang dikatalisis oleh diasilgliserol asil transferase. Bila karbohidrat yang memasuki tubuh melebihi yang dipakai sebagai energi atau disimpan dalam bentuk glikogen, maka kelebihan karbohidrat tersebut akan diubah menjadi trigliserida dan disimpan dalam jaringan adiposa. Kebanyakan sintesis trigliserida terjadi di hati dan sejumlah kecil terjadi di dalam jaringan adiposa. Mula-mula karbohidrat dikonversi menjadi asetil-CoA yang terjadi selama pemecahan glukosa pada sistem glikolisis. Kemudian asetil-CoA diubah menjadi asam lemak, malonyl-CoA, dan NADPH sebagai perantara utama dalam proses polimerisasi. Sekian dari saya, mungkin bisa ditambahkan teman-teman yang lain. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Jimmy. Selanjutnya kita akan memasuki LI metabolisme protein. Kepada teman-teman yang bertanggung jawab atas LI tersebut, dipersilakan. Baiklah, kepada Saudari Syafira, dipersilakan. Baik, moderator, terima kasih. Izin untuk share screen. Metabolisme protein. Protein dalam hidup terus-menerus diperbarui melalui proses pertukaran protein, yaitu suatu proses perkesinambungan yang terdiri atas penguraian protein yang sudah ada menjadi asam amino bebas dan resistensi selanjutnya dari asam-asam amino bebas menjadi protein. Dalam tubuh sekitar 1-2% protein mengalami peruraian setiap harinya. Sekitar 75-80% dari asam amino yang dibebaskan akan digunakan kembali untuk sintesis protein yang baru. Nitrogen sisanya akan dikatabolisasi menjadi urea dan kerangka karbon bagi senyawa-senyawa amfibolik. Untuk mempertahankan kesehatan, manusia memerlukan 30-60 protein setiap hari atau ekuivalen dalam bentuk asam amino bebas. Asam-asam amino yang berlebihan tidak akan disimpan, tetapi diuraikan dengan cepat.
Di dalam sel, protein akan diuraikan menjadi asam-asam amino oleh protease dan peptidase. Protease intrasel akan memutus ikatan peptida internal protein sehingga terbentuk senyawa peptida. Selanjutnya oleh peptidase, peptida tersebut akan diuraikan menjadi asam-asam amino bebas. Endopeptidase akan memutus ikatan peptida internal sehingga terbentuk peptida-peptida yang lebih pendek. Selanjutnya, amopeptidase dan karboksipeptidase akan membebaskan asam-asam amino masing-masing dalam gugus terminal N dan C pada peptida-peptida tersebut. Penguraian protein seperti yang disebutkan di atas adalah untuk protein ekstrasel dan intrasel yang mana penguraiannya tidak memerlukan ATP. Untuk protein yang berusia pendek dan yang abnormal, penguraian terjadi pada sitosol dan memerlukan ATP atau ubiquitin. Asam amino yang terbentuk dari katabolisme protein ini akan dimetabolisasi menjadi amonia dan kerangka karbon. Selanjutnya kerangka karbon akan ikut dalam siklus asam sitrat TCA atau TCA dan gluconeogenesis, sedangkan amonia akan mengalami sintesis membentuk urea atau membentuk asam amino yang baru. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki LI, kontrol enzim dan hormon dalam proses pembentukan energi. Kepada Saudari Salmania, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin share screen. Di sini saya akan menjelaskan lebih ke fungsi dari enzim sama hormon. Nah, yang pertama itu enzim. Kebanyakan enzim adalah protein. Enzim yang mengatalisis reaksi kimia memungkinkan berlangsungnya kehidupan di bumi, berpartisipasi dalam menguraikan nutrien menjadi energi dan chemical building block, menyusun bahan-bahan dasar tersebut menjadi protein, DNA, membran sel, dan jaringan, serta memanfaatkan energi untuk melakukan motilitas sel, fungsi saraf, dan kontraksi otot. Enzim yang mengatalisis perubahan satu atau lebih senyawa menjadi satu atau lebih senyawa lain meningkatkan laju reaksi setidaknya 10⁻⁶ kali dibandingkan jika tidak dikatalisis. Selain sangat efisien, enzim juga merupakan katalis yang sangat selektif. Enzim bersifat spesifik baik bagi tipe reaksi yang dikatalisis maupun satu substrat atau sekelompok kecil substrat yang berhubungan erat. Enzim juga merupakan katalis stereospesifik dan biasanya mengatalisis reaksi dari hanya satu stereoisomer suatu senyawa. Misalnya D gula tapi bukan L gula, L amino tapi bukan asam D amino. Spesifisitas enzim yang sangat tinggi memberikan sel hidup kemampuan untuk secara bersama melaksanakan dan secara independen mengontrol beragam proses biokimia. Nah, enzim dikelompokkan ke dalam 6 kelas. Yang pertama yaitu oksidoreduktase, itu enzim yang mengkatalisis oksidasi dan reduksi. Yang kedua transferase, enzim yang mengatalisis pemindahan gugus seperti gugus glikosil metil atau kelompok fosforil. Yang ketiga ada hidrolase, yaitu enzim yang mengatalisis pemutusan hidrolitik dari hubungan karbon oksigen, karbon nitrogen. Liase itu enzim yang mengatalisis pemutusan karbon oksigen, dan karbon nitrogen. Isomerase yaitu enzim yang mengkatalisis perubahan geometrik atau struktural di dalam satu molekul. Ligase yaitu enzim yang mengatalisis penyatuan dua molekul yang dikaitkan dengan hidrolisis ATP. Banyak enzim mengandung berbagai molekul non-protein kecil dan ion logam yang ikut serta secara langsung dalam katalisis atau pengikatan substrat. Molekul atau ion ini yang disebut gugus prostetik, kofaktor, dan koenzim. Dapat memperluas ragam kemampuan katalisis melebihi yang dimungkinkan oleh gugus fungsional yang jumlahnya terbatas di rantai samping aminoasid peptida. Nah, enzim menggunakan berbagai kombinasi dari 4 mekanisme umum untuk mencapai katalisis dengan laju reaksi kimia yang sangat dipercepat, yaitu yang pertama ada katalisis karena kedekatan.
Agar dapat bereaksi, molekul-molekul harus berada dalam jarak yang cukup dekat untuk membentuk ikatan satu sama lain. Semakin tinggi konsentrasinya, semakin sering molekul-molekul itu bertemu satu sama lain dan semakin besar laju reaksi.